Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga pantaslah bagi kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita awali pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan pembacaan doa sebelum belajar. Kami minta untuk Nalintan Indonesia untuk memimpin doa. Silakan baca sama-sama. Bismillah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat kita akan belajar pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Apa pedoman? Pedoman itu pegangan. Nah, jadi kalian misalkan suatu saat sudah tua, misalkan yang mau jalan sudah tidak bisa, berarti harus memakai tokat. Itulah pengertian secara sederhana dinamakan pedoman. Oke, jadi yang kita ketahui sekarang, pengertian Al-Quran merupakan wahyu Allah yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bacaan, yaitu biasanya diambil dari Quran. Nah, yang bermakna apa? Bacaan atau sesuatu yang dibaca. Secara bahasa ini ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Yang secara bahasa itu melalui kamus. Nah, hakikatnya apa? Di sini sesuai dengan firman Allah surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 17 sampai 18. Kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim, ditertil sama-sama. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya, artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Apa makna yang terkandung di sini? Kita mencari ilmu itu wajib. Landasannya di mana? Dalam kitab Safinah ada, dalam kitab Sulamut Taufiq ada, dalam kitab Bidayatul Bidayah ada, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslim. Itu merupakan dalil bahwa semua ilmu yang bermanfaat bagi kita itu hukumnya wajib. Yang penting kita belajarlah dulu. Perkara nanti kita itu bisa atau tidak bisa, kita pasrahkan kepada Allah. Makanya ada dua konsep. Yang pertama, kita harus berusaha, ya. Kita harus berusaha kalau sebagai student, kalau sebagai santri atau siswa. Usahanya apa? Belajar. Nanti bagaimana hasilnya? Pasrahkan kepada Allah. Tawakal Allah. Jadi kalau kita tawakal, pasrah kepada Allah, insya Allah apa yang kita terima
dengan bantuan doa dan usaha itu kalau seimbang, insya Allah apa yang kita kitakan itu akan mudah terwujud. Kemudian selanjutnya, adapun pengertian Al-Quran secara bahasa, ini secara istilah ya maksudnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur, dan bagi yang membacanya bernilai ibadah. Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur, dan bagi yang membacanya bernilai ibadah. Ada yang paham tidak bagaimana maksud dari berangsur-angsur ini? Berangsur-angsur ini bisa dikatakan sedikit-sedikit, tidak turun secara sekaligus. Tidak satu Al-Quran diberikan kepada Rasulullah, tidak seperti kitab-kitab yang lainnya. Maksud dari secara berangsur-angsur ini, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Yaitu tujuannya, apa tujuannya? Disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Paham ya dengan berangsur-angsur ini? Al-Quran turun secara berangsur-angsur, yaitu disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Kemudian selanjutnya bagian-bagian Al-Quran. Al-Quran dibagi pula dalam 554 ruku, yaitu bagian yang terdiri atas beberapa ayat, surat yang panjang berisi beberapa ruku, sedangkan surat yang pendek hanya berisi satu ruku. Anggaplah Al-Quran ini terbagi menjadi dua. Ada Al-Quran yang turun di Mekah, itu dinamakan surat Makkiyah. Yang turun di Madinah surat Madani. Kalau Makkiyah dari turun, ayat itu turun di Mekah, dinamakan surat Makkiyah. Yang surat yang turun itu pendek. Seperti apa contohnya? Surat Al-Ikhlas, Inna a'tainakal kautsar. Pokoknya surat-surat yang pendek itu masuk pada kategori surat Makkiyah. Kalau Madaniyah, yaitu sebaliknya, suratnya panjang kan? Surat At-Taubah, surat Al-Baqarah dan sebagainya. Itu perbedaannya. Nama-nama Al-Quran. Ada beberapa nama. Menurut Imam Zarkasi dan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan disebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Nah kemudian bahkan dalam Ensiklopedia Islam untuk pelajar disebutkan ada 75 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Nah kemudian ada beberapa nama Al-Quran yang menunjukkan kebenaran. Di antaranya adalah nama-nama lain dari Al-Quran, yaitu Al-Burhan. Apa artinya? Bukti. Kemudian yang kedua yaitu Alkitab. Artinya apa? Salah satu nama bagi kitab suci Al-Quran. Kemudian sedang kitab. Apa kitab ini? Kumpulan dari beberapa lembar mushaf. Kemudian yang ketiga, C, Al-Furqan, artinya pembeda. Al-Furqan di sini artinya yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Di sini Al-Furqan artinya pembeda yang hak dan yang batil. Jadi di sini dalam kesimpulan kita, kalau kepada kedua orang tua kita, fala takun lakum ma'ufin, jangan kalian berkata berarti kalau berkata perbuatan salah. Yang hak yang bagaimana? Harus menghormati ibu, iya bu. Nah kemudian selanjutnya apa? Az-zikru artinya peringatan kepada seseorang yang berbuat salah atau berbuat dosa. Kemudian selanjutnya apa? At-tanzil artinya yang diturunkan. Berarti Al-Quran itu Diturunkan. Jadi Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril, diberitakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah menerima ayat pertama? Wahia. Ingat pas Rasulullah diturunkan ayat pertama di mana? Wahia. Bagaimana bunyinya ayatnya?
Selanjutnya, Al-Quran, pembahasan Al-Quran sudah, kita beralih pada pembahasan tentang Al-Hadis. Sebelum kita mengetahui ini, ada yang paham tidak hadis itu secara nalar fikir kalian? Ya, apa kira-kira hadis? Hadis menurut bahasa Arab yaitu artinya baru, muda, cerita, dan diriwayat dari Nabi. Ada pun menurut istilah sebagai berikut. Berarti hadis ini sesuatu yang baru, khobar, atau bahasa Maduranya kabar. Berarti hadis ini secara bahasa kabar atau sesuatu yang baru, cerita. Ya kan? Nah, menurut istilah apa? Menurut ulama hadis ialah segala perkataan Nabi, perbuatan dan hal ihwalnya. Sementara para ulama usul ialah segala perkataan Nabi Muhammad dari perbuatan dan temannya yang berkaitan dengan hukum syarak dan ketetapannya. Cerita, riwayat, sesuatu yang baru ada. Kemudian secara istilah perbuatan, perkataan atau dibalik apa? Perbuatan, perkataan, persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dinamakan hadis. Nah, bagian hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat beliau memiliki 3 bagian. Yang pertama, apa sanad? Kemudian yang B, apa? Rawi. Nah, sekarang fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya yang paling penting sebagai berikut. Yang pertama sebagai apa? Petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang meyakininya. Kemudian selanjutnya sebagai kabar gembira dan peringatan. Apa peringatan? Peringatannya itu diantaranya hanya ada 2 tempat nantinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa imma kita ini masuk ke surga, wa imma masuk ke neraka. Kemudian selanjutnya sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. Jadi apakah kitab-kitab yang sebelumnya itu salah? Tidak, betul. Cuma ada perubahan-perubahan oleh orang-orangnya sendiri. Yang tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang itu adalah kitab Al-Quran. Injil sudah berubah. Ada Injil perjanjian lama, ada Injil perjanjian baru, dan juga dirubah lagi, dikembangkan lagi, dijabarkan lagi, sehingga menjadi ada beberapa kitab yang dinamakan kitab Barnabas, Lukas, Matius dan lain sebagainya. Yang tetap original yaitu kitab Al-Quran. Nah, ini kemudian selanjutnya yaitu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang F, Al-Quran sebagai penerang atau hidayah. Kalian punya kesusahan misalkan, perbanyaklah. Nah, tadi fungsi Al-Quran sudah ya, diantaranya sebagai hidayah, penawar dan lain sebagainya, itu kan? Nah, sekarang fungsi hadis. Hadis juga memiliki beberapa fungsi yang penting. Di antara fungsi hadis itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Fungsinya hadis itu menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Kita merasa tidak ada dalam Al-Quran, tapi sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah lengkap, komplit tentang hukum-hukum. Hanya saja kita itu tidak paham yang mana yang hukum, yang mana yang perintah, yang mana yang larangan, yang mana yang harus dilakukan. Makanya munculnya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, tujuannya yaitu menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Nah, kemudian cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita. Dari apa yang kita pelajari dari awal, pembelajaran berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Al-Hadis, cara kita memfungsikannya dalam kehidupan kita, baik di pesantren, di kelas, ataupun di rumah, seperti apa?
Seperti apa? Yang pertama, sebagai dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya pedoman dalam kehidupan masyarakat sudah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu cinta tanah air. Ini profil Pancasila sudah. Apa profil Pancasila dalam pembelajaran kurikulum merdeka? Ini berkaitan dengan mencintai tanah air, mengisi kemerdekaan ini dengan apa sebagai siswa? Dengan rajin belajar. Oh, terima kasih sudah. Berarti itu saja ya yang kita pelajari pada saat ini. Sekarang kita sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Saya kasih gambaran untuk mengerjakan tugas. Baiklah anak-anak sekalian, kita sudah pada tahap presentasi tugas dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Namun yang pertama ini adalah kelompok 3, yaitu berkaitan dengan apa tujuan dan fungsi mempelajari Al-Quran dan Hadis. Kepada kelompok 3 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan Al-Quran dan Hadis ini berjudul tujuan dan misi mempelajari Al-Quran dan Hadis. Fungsi Al-Quran adalah sebagai fungsi hadis adalah mengutip ayat dari Al-Quran dan menjadikan dengan hadis. Silakan. Jelas? Sudah jelas. Coba satu-satu biar didengar. Lagi yang keras suaranya. Fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat, dan agar kita tahu isi dan kandungan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis adalah mengutip ayat-ayat Al-Quran dan menjadikan dengan hadis. Ada pertanyaan di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian Al-Quran dan Hadis serta fungsi keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Al-Quran secara bahasa adalah sebagai pedoman hidup, sedangkan pengertian Al-Quran secara istilah adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam secara berangsur-angsur dan yang membacanya bernilai ibadah. Silakan pertanyaan. Dari kelompok sini ada yang mau bertanya? Kelompok timur? Yang dimaksud dalam angsur-angsur adalah tidak diturunkan secara langsung. Bagaimana bisa dipahami? Kalau masih kurang puas, silakan dipertanyakan kembali. Sudah jelas? Bisa diterima?
Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Sudah tepat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan bagaimana cara kita mencintai Al-Quran dan hadis dan mengamalnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Dengar. Baca lagi. Dibaca lagi yang keras. Ada yang mau ditanyakan? Memberi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari itu fungsi Al-Quran katanya. Bagaimana? Bisa diterima? Nomor sana, ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Apa contoh perintah yang ada di dalam Al-Quran? Surah 5 waktu katanya. Ada yang mau jawab yang lain? Gimana? Mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya katanya. Bisa diterima? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mana bisa? Terima kasih atas perhatiannya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi